Ustadz, bolehkah umat Islam memperingati atau merayakan tahun baru Masehi? Hadirin hadirat rahimakumullah, para pemirsa yang berbahagia, penanggalan baik Masehi atau Hijri atau Aboge atau Soko dan lain-lain itu adalah cara manusia untuk menghitung perjalanan hidup ini. Allah SWT hanya menyatakan bahwa inna iddatas syuhur yang indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. At-Taubah itu bahwa jumlah bulan bagi Allah SWT adalah 12 bulan, dan ternyata seluruh dunia juga 12 bulan. Hitungan apapun semua hitungannya 12 bulan. Ini budaya, ini ranah ijtimaiyah, kemasyarakatan. Dan kebetulan di Indonesia ini, walaupun dulu menurut mbah-mbah kita dulu lebih dikenal penghitungan hijriah, atau bahkan Jawa ya, Suro Sapan Mulut Pak Mulut itu ya. Kemudian ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula ya, Jumadil Tsaniyah ya. Itu penanggalan hijriah. Januari, Februari, Maret, April itu penanggalan Masehi. Itu bagian budaya. Memang bisa dicantolkan ke wilayah agama, tapi sesungguhnya lebih kepada wilayah budaya. Apalagi di negeri ini atas jasa dalam tanda kutip ya Belanda yang menjajah Indonesia 350 tahun itu, penanggalan Masehi lebih dikenal, lebih mudah, dan saya yakin penjenengan semuanya sama, lebih hafal penanggalan Masehi dibanding Hijriah. Maka sesungguhnya lah kalau soal muhasabah, introspeksi, evaluasi diri, perenungan, kontemplasi, itu melalui penghitungan apapun boleh, melalui penghitungan penanggalan apapun boleh. Yang tidak elok itu kita hanya hafal penanggalan Masehi sementara penanggalan Hijriah sama sekali tidak kenal. Itu yang tidak elok, tapi juga tidak haram, memang tidak ada dalil yang melarang. Nah, bagaimana umat Islam ini ikut memperingati atau merayakan tahun baru Masehi? Ya karena kaidah asalnya atau kaidah usul fikihnya adalah al aslu fil asya' al ibahah hatta yadulla dalilu ala tahrim. Pada dasarnya hukum asal dalam hal muamalah ini adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Ya sementara sampai saat ini, dan saya yakin seterusnya, tidak ada dalil yang melarang memperingati tahun baru Masehi itu loh. Kalau mau dicantol-cantolkan, oh itu tasyabuh bil qaum, ya itu pencantol-cantolan. Tapi sesungguhnya kita kalau dibilang tasyabuh bil qaum, menyerupai suatu kaum, lah kita tiap hari ngitungnya juga dengan penghitungan Masehi. Bagaimana penanggalan kita ini? Jadi sekali lagi, ini soal budaya, tidak ada larangan eksplisit, maka hukumnya boleh merayakan itu loh, memperingati itu loh. Masalahnya cara merayakannya, cara memperingatinya, ini yang jadi masalah. Bukan boleh tidaknya memperingati. Semua pergantian waktu atau penghitungan penanggalan itu bisa dijadikan sarana untuk evaluasi diri, untuk introspeksi diri, untuk koreksi diri, boleh, untuk muhasabah. Tapi kalau caranya dengan trek-trekan, dengan pacaran, dengan pergaulan bebas, dengan, mohon maaf ya, kembang api, ini masalah. Kalau yang pertama tadi trek-trekan menimbulkan bahaya dan mengganggu orang lain, bahaya untuk diri sendiri dan membahayakan atau mengganggu orang lain. Kemudian pacaran jelas hukumnya dosa, ikhtilat itu dosa. Kemudian ikhtilat itu campur lanang itu belum nikah itu loh, itu ikhtilat namanya. Kemudian kembang api, mohon maaf ya, dari satu perspektif mungkin hiburan ya, tapi
betapa besar biaya yang dikeluarkan untuk itu. Masalah andai kata itu digunakan untuk menyantuni fakir miskin, waduh lebih bagus. Tapi baiklah, itu perspektif ya, terserah orang. Jadi dengan kembang api ini ada pro dan kontra ya, banyak yang senang ya, tapi sesungguhnya itu minimal makruh hukumnya, minimal. Kalau saya sih cenderung mengharamkan, karena bukan saya sih, Al-Quran, wala tubadzir tabdzira wa innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan berbuat sia-sia, jangan berbuat mubadzir. Perbuatan sia-sia dan mubadzir itu setan, dulure setan. Nah kalau saya nyumet kembang api adalah dulure, ya tidak selalu begitulah, tidak boleh lalu digunakan untuk wadanan, untuk gojloki. Lihat-lihat tingkat mubadzir atau enggak. Kalau sekedar seneng-seneng sementara, saya pikir ya bisa dimaklumi. Tapi kalau sudah sampai ratusan juta, Masya Allah, itu ingatlah ada sekitar kita fakir miskin. Nah, mestinya kalau memperingati itu ya dengan zikir, dengan pengajian, dengan bakti sosial. Nah itu bagus. Yang aneh itu gini loh ya, yang aneh itu pergantian tahun apapun, Mbuh Masehi, Mbuh Hijriyah, Mbuh Abuke, Mbuh Soko dan lain-lain, itu sesungguhnya adalah tahdzir, peringatan bahwa jatah hidup kita berkurang. Mestinya kan gitu tuh. Semua mengalami itu, bahwa pertambahan tahun itu adalah warning, peringatan bahwa jatah hidup berkurang. Kok seneng-seneng? Kok hura-hura? Nah, ini muskil. Ini masalah. Mestinya menyadari bahwa pergantian tahun itu adalah peringatan bahwa jatah atau kesempatan hidup kita berkurang. Ya berzikir, muhasabah, pengajian, sedekah, bakti sosial, itu mestinya berbuat baik itu. Tapi amat jarang. Nah, oleh karena itu saya termasuk yang mendukung jika ada masjid-masjid, daripada anak remajanya, daripada muda-mudinya keluyuran malam itu atau malam tahun baru itu, maka lebih bagus dihimpun ke masjid, diajak berzikir, diajak pengajian atau diajak kendurian, tidak apa-apa. Yang penting kumpul aja, keluyuran gitu aja. Baik, ini ya soal tahun baru, jangan dianggap ini bagian dari ajaran agama. Bukan, kalaupun dicantolkan ke agama ya kita hormati mereka yang berbeda. Tapi saya terus terang dalam hal ini ikut mendukung pendapat yang menyatakan bahwa merayakan, memperingati tepatnya, bukan merayakan, memperingati tahun baru Masehi itu boleh, asal dengan cara-cara yang diperbolehkan oleh Islam, tidak dengan cara-cara yang dilarang oleh Islam. Jadi yang dilarang caranya jika menyalahi ajaran agama. Caranya bisa berpahala jika memenuhi tuntutan agama.